Yo, what's up guys? Back again with me, Coco Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah aksesoris yang bisa menjadi opsional. Bukan opsional sih, bisa menjadi substitute item atau item pengganti, barang pengganti. Kalau misalkan ketika kalian beli Apple Pencil Gen 2 itu berasa mahal banget dan kayaknya gue nggak perlu semua fiturnya. Dan langsung aja sekarang yang bakal gue bahas adalah ini dia. Mills Pencil Gen kesekian gitu ya. Untuk gennya nanti bakal gue tulis di judul video karena ya cukup repot untuk ngafalin ya. Dan ini sebenarnya dia ada dua varian pas lagi gue beli. Jadi ada varian yang dicas pakai magnet dan juga ada varian yang dicas pakai kabel Type-C. Untuk harganya sendiri, benda ini bisa dibilang harganya mungkin cuma seperempat atau seperlima, yaitu sekitar 400 sampai dengan 500 ribuan. Jadi harganya itu jauh lebih hemat dibandingkan dengan Apple Pencil Gen 2. Dan seperti biasa untuk link pembelian udah gue taruh juga di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Coco Jojo. Cari gimana dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share-nya. Dan langsung aja sekarang kita ngebahas mengenai Mills Pencil Gen sekian ini. Oke, pertama-tama secara desain. Secara desain bisa dibilang Mills Pencil Gen 2 ini cukup mirip banget dengan Apple Pencil Gen 2. Dan ini gue bakal kasih comparison dengan si Apple Pencil Gen 2. Oke, jadi ini adalah Apple Pencil Gen 2 yang di atas ya. Ini bakal nih gue pegangnya gini. Jadi yang di tangan kiri gue ini adalah Mills, yang di tangan kanan gue ini adalah Apple Pencil. Secara ukuran sih bisa dibilang cukup mirip ya, secara tingginya tuh mirip, cuma secara tinggi mirip, terus secara di sini dia juga ada permukaan yang datar sama dengan Apple Pencil Gen 2. Terus di sini mungkin yang agak berbeda adalah finishing dari Apple Pencil, dari Mills Pencilnya ini, dimana finishing ini menurut gua doff tapi agak sedikit keset gitu ya. Gua sih sebenarnya lebih prefer finishing yang ada di Apple Pencil Gen 2 ketimbang yang ada di Mills ini. Cuman itu secara feeling nggak terlalu jauh beda banget sih, jadi gua nggak terlalu issue gitu. Nah, terus yang ngebedain juga sebenarnya di sini dia ada logo tulisannya Mills Teknologi, cuman emang mungkin secara print quality-nya ini nggak terlalu bagus. Jadi seiring berjalannya waktu nih tulisannya nanti bakal hilang, which is ya gue juga lebih seneng karena jadi kayak nggak ada merek-merek brand gitu ya, jadi lebih simple. Terus mungkin perbedaan lain yang ketara banget ya. Oke, sekarang gue bakal lanjut ngebahas mengenai build quality. Build quality-nya menurut gue pencil ini itu nggak seberat dengan Apple Pencil yang dirilis oleh Apple. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngerasain nulis kayak pakai. Oke, selanjutnya gue bakal ngebahas mengenai build quality dari Mills Pencil ini. Nah, secara build quality menurut gue Mills Pencil ini itu build quality-nya itu lebih kopong dibandingkan dengan Apple Pencil yang gua review di minggu kemarin dan juga Apple Pencil yang beredar di pasaran. Jadi Mills Pencil ini secara build quality ini gue berasa agak kopong, jadi kayak ketika dipakai nggak berasa ada beratnya, jadi kayak berasa kurang natural, lebih mirip kayak stylus gitu. Cuman mungkin kalau kalian nggak pernah pakai Apple Pencil Gen 2 itu nggak bakal terlalu berasa banget seperti itu. Oke, sekarang gue bakal ngebahas hal-hal yang gue suka ketika gue pakai Mills Pencil ini. Hal pertama yang gue suka adalah ketika gue pakai pencil ini, gue tinggal templokin aja dan dia nanti bakal langsung ke pairing. Kebetulan pencil ini langsung ke pairing dan ketika gue tempel, ini dia langsung munculin logo charging. Cuman yang harus dipastikan kalau ternyata di rumah kalian itu ada Apple Pencil yang ke pairing juga, Apple Pencilnya itu harus kalian unpair dulu. Karena si Mills Pencil ini jadi nggak bisa berguna gitu ya. Jadi kayak pas lagi dipakai nulis tuh dia nggak kebaca di iPad-nya kalian. Lanjut, hal lain yang gue seneng dari Mills Pencil ini adalah experience saat nulisnya. Menurut gue, experience saat nulisnya ini itu cukup mirip dengan yang ada di Apple Pencil. Walaupun sebenarnya ada beberapa fitur yang dikurangin. Terus juga ketika misalkan kalian butuh buat nyoret yang tebal, itu tinggal kalian coretnya tuh, kalau ini kalian tinggal tarik agak cepet. Jadi misalnya ini gue mau agak tebal, gue pelan, terus gue tarik nih agak tebal, set. Pelan, tebel gitu. Jadi di sini dia tuh bakal langsung kayak garisnya lebih tebel. Dan di sini yang gue seneng, ya kalau buat tahu sebenarnya ya ini ya beda orang beda ini juga sih. Jadi di sini yang gue seneng dia ada lampu LED. Jadi ketika misalkan dipakai, ya kalian tahu kalau dia lagi ke-pair di sini dia bakal ada lampu warna birunya ini gitu. Dan di sini setahu gue pas lagi dipakai ngecas,
Ya, logonya, lampunya dia bakal kedap-kedip si birunya. Gua nggak tahu sih kelihatan di kamera atau enggak, cuman di sini kelihatan birunya kedap-kedip, fade in, fade out. Jadi ya hal lain yang gue sukanya adalah dia ada indikator Bluetooth gitu ya. Walau indikator pencil ya gitu. Walaupun mungkin nggak semua orang suka, tapi gue ya cukup seneng dengan adanya hal ini seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke hal-hal yang mungkin gue kurang suka ketika gue pakai Apple Mills Pencil ini. Oke, hal pertama yang gue kurang suka sebenarnya menurut gue Mills Pencil ini walaupun secara experience nulis cukup mirip, cuman ada beberapa fitur yang dikurangin. Ya emang harganya juga cuman 1/4 atau 1/5-nya dari Apple Pencil. Fitur yang nggak ada yang pertama di sini dia itu nggak ada double tap button. Jadi kalau di Apple Pencil itu kan kalian pengen switch tools itu tinggal kalian double tap aja dan dia bakal nge-switch tools. Nah di Mills Pencil ini fitur itu nggak ada. Fitur lainnya yang juga nggak ada, dan ini sebenarnya nggak terlalu isu banget kalau kalian bukan ilustrator atau orang yang pakai editor foto. Pencil ini itu dia nggak ada pressure sensitivity-nya. Jadi ketika misalkan kalian pengen nulis agak tebel itu harus kalian tarik atau tulisnya agak cepat baru dia agak tebel. Cuma kalau misalkan kalian pengen by tekanan ke by tekan gitu, dia nggak bakal beda gitu. Ketika kalian tulis ditekan atau nggak ditekan, itu hasilnya akan sama aja gitu. Jadi mungkin kalau kalian kayak ilustrator ya mungkin akan agak sedikit terganggu dengan kekurangan fitur tersebut seperti itu. So, in summary pendapat gue mengenai Mills Pencil ini seperti apa? Menurut gue ini bisa jadi salah satu substitut buat kalian yang pengen memanfaatkan iPad kalian buat dipakai tulis atau coret-coret, karena ya dengan harga yang jauh lebih murah, kalian bisa mendapatkan fitur coret-coretan di Apple iPad kalian. Cuman mungkin kalau kalian itu seorang ilustrator atau mungkin ya kalian itu seorang editor foto, ya dengan tidak adanya pressure sensitivity itu bakal agak sedikit berasa kurang aja experience ketika kalian pakai Mills Pencil ini. So, gimana pendapat kalian mengenai Mills Pencil ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share-nya. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye!